Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa dengan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta yang akan melakukan perbincangan. Dan pemirsa, pada kesempatan siang hari ini tema yang akan kita bahas berkaitan dengan swadidik virtual dalam kemandirian belajar. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada narasumber yang sangat kompeten. Beliau Ketua Umum Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dan beliau tentunya juga seorang psikolog yang sangat dikenal di daerah istimewa Yogyakarta. Sugeng siang Bapak Dr. Khairuddin Basori MSI. Kabarnya baik Bapak? Alhamdulillah sehat. Amin. Bapak Khairuddin Basori, mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini betul-betul bisa menginspirasi pada khalayak pemirsa yang kaitannya dengan swadidik virtual dalam kemandirian belajar. Nah, sebenarnya yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran swadidik ini gimana toh Bapak? Secara virtual ini Pak? Ya, eranya kan sekarang ini era digital Pak ya, era daring. Apalagi setelah pandemi kita dipaksa untuk segera menggunakan daring dalam proses pembelajaran. Nah, cuma saya merasa begini, banyak orang itu yang ketika masuk pandemi awalnya masih gagap dan kemudian sekarang alhamdulillah masa transisi sudah mulai dilalui dan orang sudah mulai akrab dengan dunia digital. Tapi aspirasi di sana sini yang kita tangkap itu ada seperti keinginan yang kuat bahwa kenapa tidak segera kembali seperti zaman dulu lagi. Sebelum pengen COVID segera gitu, masuk kelas, tatap langsung, offline. Memang offline itu menyenangkan karena sentuhan-sentuhan emosional lebih mungkin bisa dilakukan. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa ke depan eranya itu memang era digital, sehingga kita tidak bisa kembali ke masa lalu itu tidak bisa. Maka kalau kita ingin memenangkan masa depan, ya mau tidak mau kita harus masuk ke dunia digital. Kita harus akrab dengan teknologi digital. Kita tadi saya menyebutnya sebagai swadidik itu karena di sini kemandirian belajar itu justru mendapatkan tempat yang sangat mulia. Karena dan terserah sangat besar, kita, Pak, ya. Aksesnya sudah disediakan, tinggal kita mau masuk seberapa dalam, seberapa luas itu terserah kita. Terus kalau ini sendiri Pak, sebenarnya kelebihan dari pembelajaran melalui media daring dengan dibandingkan dengan klasikal seperti biasanya gimana sih Pak? Kalau daring kan bisa lebih variatif ya, karena misalnya kalau di kelas kan gurunya ya itu saja kan. Tapi kalau virtual itu bisa gurunya yang itu, bisa bekerja sama dengan guru lain, bahkan kerjasamanya itu tidak harus offline kan, dalam online pun ada tim teaching yang bisa bersama-sama untuk menyampaikan proses pembelajaran. Yang lebih luar biasa dari daring itu kan sebetulnya memberi akses yang seluas-luasnya, sumber belajar yang hampir tidak terbatas di dunia maya. Jadi perpustakaannya itu sudah terbuka dan tidak pernah tutup. Nah, karena itu kita mau masuk kemana saja, mau lihat buku apa saja, mau baca jurnal apa saja. Saya sering bergurau dengan teman-teman, ya sekarang ini tinggal nari awak kan gitu Pak. Kalau dulu orang mau ke perpustakaan, ya persoalannya akses. Misalnya, perpustakaannya tutup, bukunya tidak lengkap. Nah sekarang di era yang sangat terbuka, di era digital seperti sekarang ini, perpustakaannya sudah tidak pernah tutup. Dan semuanya bisa kita baca, bisa kita download, bahkan lewat gadget-gadget yang kita punya. Jadi tidak harus di PC, tapi bisa di laptop, bisa di tab, bahkan bisa di smartphone kita. Sehingga kita bisa belajar di mana saja. Pak Irud, sebenarnya kan
membanjirnya pembelajaran daring ini kan karena semenjak Covid kemarin ya. Semenjak Covid betul. Kemudian pembelajaran daring ini begitu mewabah istilahnya gitu. Kalau wabah penyakit ya. Kalau ini begitu dahsyat. Nah, apakah sebenarnya sisi positif dampak dari Covid-19 itu sebenarnya termasuk ini juga, Pak? Termasuk ini. Jadi orang yang tadinya masih gampang ya, masih ragu-ragu untuk masuk ke dunia digital. Begitu ada Covid, terpaksa tuh Pak, karena nggak bisa lagi pertemuan langsung, luring, terpaksa harus dilakukan secara daring. Maka tadi saya matur, di awal pasti gagap, karena ini proses penyesuaian. Tapi setelah orang jalan dan bisa menikmati, nah yang saya ingin warning adalah, ketika kita sudah mulai beradaptasi dan sudah mulai menikmati, jangan balik kanan, gitu. Harus terus maju, karena ke depan itu eranya memang era digital. Kita harus membiasakan dengan dunia baru. Anak-anak juga diberi alternatif pekerjaan-pekerjaan baru, yang semuanya serba daring, semuanya serba digital. Dan ketika kemudian yang diperkenalkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan lama, jangan-jangan nanti ketika anak itu lulus, pekerjaan itu sudah tidak ada. Karena kemajuan sudah berubah. Kemajuan modernisasi sudah semakin merangsek gitu ya Pak ya. Luar biasa. Terus kalau ini Pak, tadi Bapak Irut menyinggung adanya mungkin kelompok-kelompok masyarakat, entah kecil entah besar, kan masih ada aspirasi seperti itu. Nah, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sendiri bagaimana sih Pak mensikapi adanya masukan-masukan seperti itu? Entah itu saran kepada mereka atau kemudian pesan kepada mereka yang masih membawa aspirasi untuk mungkin ingin segera kembali seperti dulu. Bagaimana Bapak? Ya, setiap orang pasti punya aspirasi ya Pak ya, punya keinginan. Apalagi ketika dalam keluarga itu tidak bisa memfasilitasi atau tidak bisa mendampingi secara lebih optimal dalam pembelajaran daring. Nah, maka biasanya ada kecenderungan untuk mendorong supaya sudahlah tanggung jawab pendidikan itu diserahkan kembali kepada sekolah. Nah, justru saya sependapat dengan Pak Menteri bahwa kemandirian belajar ini harus didorong di era digital, karena mau tidak mau orang itu nanti yang akan menentukan masa depannya itu ya yang bersangkutan sendiri, bukan orang lain lagi. Nah, sementara di model yang lama itu kan yang arahkan gurunya, bahkan mau mengambil jurusan apa saja harus dibimbing oleh gurunya. Sehingga sampai di ujung anak sebetulnya kurang punya keberanian untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, maksud saya sekarang ini anak harus didorong untuk berani berlatih mengambil keputusan-keputusan sendiri, supaya apa Pak? Nanti ke depan, karena pekerjaan profesional itu memerlukan kemampuan untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan terhadap hal-hal yang sangat kompleks, sangat rumit. Nah, kalau sejak awal tidak dilatih untuk mengambil keputusan sendiri, untuk menentukan arah hidupnya sendiri, untuk mencoba mengenali passion-nya, dan kemudian dia mengembangkan sesuai dengan bidang yang dia cintai, itu nanti akan menjadi persoalan ketika dia masuk ke dunia yang sangat terbuka, yang semuanya dia harus pilih sendiri, dia harus tentukan sendiri. Itu karena sebuah keterampilan, maka harus dibiasakan, harus dilatih sejak awal. Kalau tidak, nanti mesti kagok. Oh iya Pak. Terus kalau ini sendiri Pak, peta di Kota Yogyakarta sendiri Pak, sebenarnya gimana secara antusiasme masyarakat Kota Yogyakarta untuk pembelajaran daring ini? Adakah banyak wilayah-wilayah, zona-zona tertentu yang masih menolak Pak? Sebetulnya kalau menolak sih tidak ya, karena ini sesuatu yang tidak bisa dielakkan kan, karena sekolahnya juga tutup. Nanti kalau tidak daring kan anak tidak dapat pelajaran. Cuma memang yang masih menjadi kendala adalah terutama yang biasanya kalau dalam ilmu sosial disebut dengan kelompok marginal. Kelompok lapisan di bawah yang secara ekonomi mungkin kemampuannya terbatas. Akses ke teknologi informasi juga terbatas, melek daringnya juga terbatas, sehingga ketika kemudian semua diarahkan ke daring mungkin ada kesulitan. Misalnya di beberapa yang kita dengar laporannya, ada orang tua yang HP-nya cuma 1, tapi anaknya 5. Kan semuanya harus belajar. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini beberapa
case yang memang harus mendapatkan perhatian. Jadi memang tetap harus ada aktivitas afirmatif untuk kita menunjukkan keberpihakan terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, kelompok-kelompok marginal yang memang sebetulnya dari sisi kapasitas intelektual mungkin semangatnya untuk belajar itu tidak kalah, cuma memang fasilitasnya yang tidak bisa mengikuti. Nah ini harus dicari cara bagaimana agar mereka yang secara ekonomi itu terbatas, itu juga bisa masuk ke era digital. Kalau peran pemerintah atau sinergi antara Dewan Pendidikan Kota dengan pemerintah dalam mungkin menjembatani problema kecil, saya kira Pak, yang ini tadi untuk tokoh-tokoh yang marginal ini Pak, kelompok marginal gimana Pak? Dewan Pendidikan sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan dinas dan mencoba mencari solusi apa yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya misalnya di dinas kota ada kegiatan guru kunjung misalnya khusus untuk mereka yang tadi yang marginal yang memang tidak punya kapasitas. Mungkin mereka bisa dikumpulkan di rumah salah seorang di antara mereka atau mungkin di balai RW atau di kelurahan atau di tempat-tempat mana yang tetap protokol bisa dijaga tetapi proses belajar mengajar tetap juga bisa dilakukan tanpa daring karena untuk daring tidak bisa optimal karena memang peralatan dan lain-lain tidak bisa terpenuhi. Begitu Pak ya. Iya. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya daring ini dari segala aspek Pak ya itu Pak ya memiliki nilai positif Pak J. Banyak sekali nilai lebih. Baik dari aspek istilahnya mungkin kecepatan informasi tadi yang sudah disebutkan juga aspek-aspek yang lain Pak J. Betul. Oleh karena itu saya kira tadi apa yang menjadi pesan dari Pak Erut untuk kemudian jangan balik lagi gitu. Jangan balik kanan. Jangan balik kanan gitu tapi tetap maju terus Pak J. Itu terus Pak J. Ya. Terus kemudian tentang ini Pak mungkin adanya istilahnya pantauan-pantauan itu bagaimana Pak? Swadidik yang kemudian dengan daring, pantauan-pantauan terhadap siswa mungkin terutama itu bagaimana Bapak? Berarti sekarang tugas keluarga itu menjadi lebih besar. Kalau dulu ketika luring, kan sepertinya keluarga ini menyerahkan sepenuhnya pada sekolah, pada perguruan tinggi. Nah sekarang ketika kemudian banyak dilakukan di rumah, praktis orang tua yang punya peran lebih besar dalam proses pendidikan. Maka saya sering usul kepada teman-teman, kalau dulu asal bicara soal orang tua, wali siswa, wali murid, itu pasti yang dibicarakan itu parenting. Karena ini orang tua harus ditambah nih pengetahuannya tentang bagaimana mengasuh anak itu penting. Tapi sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah diberitahu bagaimana caranya mendampingi anak belajar. Nah ini kan ada ilmunya ini. Kalau teman-teman yang di sekolah dia belajar pedagogi kan, belajar ilmu guru. Nah sekarang saya kira sudah saatnya orang tua juga diberi tambahan pengetahuan tentang ilmu keguruan. Karena tidak semua orang tua punya pengalaman untuk menjadi guru kan. Misalnya ada profesional-profesional tertentu yang memang tidak bersentuhan dengan dunia guru. Nah maka harus diberitahu bagaimana caranya mendampingi anak. Karena begini Pak, ada tamu saya itu cerita di daerahnya itu saking pusingnya mendampingi anak. Orang tua itu sampai datang ke sekolah bawa parang. Kapan ini sekolah mau dibuka? Saya sudah pusing ngajari anak saya. Ini kan realitas di lapangan sampai sebegitu rupa. Karena dia tidak siap dengan ilmu keguruan tadi bagaimana caranya mendampingi anak. Ya, terus kalau ini Pak kan tadi disinggung juga dulu juga Pak sedikit-sedikit guru itu disalahkan. Ya Pak, ketika maaf istilahnya hanya ditegur gitu aja seorang murid, kemudian orang tuanya marah dan sebagainya. Nggak terima kan dulu kan ada seperti itu. Nah, di daring ini tampaknya ada kejadian orang tua itu sekarang sadar bahwasanya betapa sulitnya mendidik anak itu. Padahal anaknya sendiri. Padahal itu anaknya sendiri. Nah, ini kalau dalam konteks maaf sedikit ke psikologi atau apalah, bagaimana Pak? Bisa diberi ulasan Pak? Ya, memang sekarang ini alhamdulillah dengan pandemi dan lebih banyak di rumah, orang tua harus ngajari sendiri anaknya. Itu lalu banyak orang tua yang lebih menghargai guru karena tahu bahwa ternyata
tidak gampang mendidik anak ini. Dia kemudian bisa membayangkan begini. Baru saya didik anak saya sendiri yang cuma 1, 2, 3 saja. Sudah kewalahan. Apalagi kalau guru di kelas ada 30 ada 40 dan anaknya banyak orang, kan? Yang berbeda-beda. Alhamdulillah. Salah satu hikmahnya adalah sekarang banyak orang yang lebih menghargai profesi guru karena rupanya memang mendidik anak itu tidak sesederhana yang dibayangkan orang tua. Kalau dulu kan asal merasa tidak cocok marah orang tua. Komplain. Ternyata memang tidak mudah. Tidak mudah jadi guru lah ya. Karena itu ke depan yang diperlukan adalah sinergi yang lebih erat antara sekolah, keluarga dan masyarakat supaya lebih padu untuk mendampingi anak supaya bisa berkembang lebih optimal. Oke. Ya, baik Bapak Irut, tentunya terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita dari Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dan juga bagi masyarakat. Dan tentunya mudah-mudahan ini juga bisa disaksikan oleh lapisan masyarakat yang luas. Terima kasih atas perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.